Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua siswa-siswi kelas 5 SDI Al-Falah 2 pagi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di kelas 5 ya. Kita sekarang sudah masuk di bab 6 tentang menghargai pendapat, sederhana, dan juga ikhlas. Nah, menghargai pendapat, sederhana, dan juga ikhlas ya. Bunda yakin pasti kalian sudah tahu nih ya, udah pernah melakukannya mungkin ketika lagi diskusi kalian menghargai pendapat temannya atau kalian juga bersikapnya ikhlas dan sederhana. Yuk kita bahas materinya di buku kalian di halaman 67. Hargai pendapat. Perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan, berkeluarga, dan juga bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, ya, serta sesama teman. Ya, bahkan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, bapak dan anak itu pernah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar. Perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permusuhan dan perkelahian, sehingga bisa memutuskan silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat, ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengisyaratkan ya agar mengikuti apa yang paling baik ya jika ada perbedaan pendapat seperti ya yang ada di Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 18. Ya, kalian bisa lihat suratnya ya di halaman 68 paling atas. Dalam tradisi umat Islam, ulama Islam, ya, perbedaan pendapat itu bukanlah hal yang baru, ya, tetapi para ulama itu tidak saling mencela, mencaci ataupun memaki, tetapi mereka saling melengkapi. Imam Syafi'i mengatakan, ya, pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah. Sementara pendapat orang lain salah, ya, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar ya. Jadi jangan kita menyalahkan pendapat orang lain karena bisa jadi pendapat orang lain itu benar. Jadi kita harus bijaksana ya ketika mau berpendapat. Nah, ada ya yang seharusnya kita miliki ya, adab yang seharusnya kita miliki ya saat terjadi perbedaan pendapat. Ya, pertama, kita harus melepaskan diri dari hawa nafsu ya, serta kita ikhlas untuk menerima keputusan. Kedua, tidak mencaci dan tidak menjelekkan pendapat orang lain. Ya, selanjutnya yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan baik dan santun. Yang keempat, ya jika kita berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima, ya kita mempertimbangkan tujuan dan juga dampak dari apa yang kita katakan. Jadi kalau misalnya kita mau berpendapat, ya dipikirkan dulu, ya kira-kira baik atau tidak baik. Nah, yang kedua adalah sikap sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ya, biasa saja, cukup. Nah, contoh sikap sederhana ya membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, tidak jajan berlebih-lebihan, ya, jadi jajannya secukupnya saja. Terus tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang tersebut itu belum tentu bakal kita pakai. Ya, misalnya beli apa nih, makanannya banyak, padahal nanti
jadinya kekenyangan. Ya, itu namanya mubazir. Nah, terkait hidup sederhana, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67 dan juga surat Al-A'raf ayat 31. Kalian bisa lihat di halaman 69. Nah, hidup sederhana itu lawannya adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang berlebih-lebihan, ya, seperti membeli makanan, membeli pakaian yang berlebih-lebihan sehingga tidak terpakai. Kita juga dilarang untuk hidup kikir. Kikir itu arti kikir ya atau disebut juga bakhil. Itu adalah sikap pelit, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk keperluan dia sendiri, untuk keperluan keluarga, tidak mau berinfak ataupun tidak mau sedekah, ya. Orang kikir itu merasa hartanya bakalan habis atau berkurang jika dia mengeluarkan uang. Tuh, orang yang kikir atau orang yang bakhil. Semoga kita semua terhindar ya dari sikap kikir dan juga sikap boros. Ya, jika kita membiasakan hidup sederhana, ya akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah, dijunjung derajatnya oleh Allah, ya semakin dihargai dan dicintai sesama, akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup, bisa meraih impian yang ingin dicapai, harkat dan martabatnya semakin meningkat, serta bisa meraih semua impian hidup. Nah, itu adalah hikmah dari kita membiasakan hidup sederhana. Terakhir, ikhlas. Nah, pasti kalian semua udah pernah melakukan atau bilang nih, saya ikhlas Bu, saya ikhlas. Nah, kira-kira tahu nggak nih artinya apa? Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih, jernih, dan juga murni. Secara istilah, ya artinya adalah beramal semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, dapat juga dikatakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan, ya. Hanya mengharapkan ridho Allah. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5. Kalian bisa lihat ada di halaman 71 paling atas. Nah, diterimanya suatu amal ya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama dengan niat yang ikhlas, ya. Karena semua hal yang kita lakukan itu pasti dilihat dari niatnya. Gimana niatnya? Dan kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tidak menyebutkan hasil amal baiknya. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat baik, jangan disebut-sebut lagi. Kita diem-diem aja, kita umpetin, biar yang tahu cuman kita sama Allah. Ya, niat itu merupakan hal yang paling penting ya. Faktor niat itu sangat menentukan diterimanya atau tidaknya amal seseorang. Jadi kalau misalnya kita udah berbuat baik tapi kita nggak ikhlas, nah itu sayang-sayang nanti nggak diterima apa yang udah kita kerjakan. Manfaat dari perilaku ikhlas. Pertama, diterimanya amal perbuatan oleh Allah, hidupnya jarang merasa kecewa, dilapangkan dari masalah yang menghimpitnya, ya, serta benteng dari godaan setan. Nah, jadi mulai sekarang ya kita kalau melakukan sesuatu harus ikhlas, jangan pamrih atau minta imbalan. Nah, Bu Ria yakin ya semua siswa kelas 5 ya insya Allah bisa menerapkan perilaku menghargai pendapat, perilaku sederhana, dan juga perilaku ikhlas ya di rumah ataupun di sekolah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian semua paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.